Oke, baik. Untuk bab selanjutnya yaitu persamaan garis lurus atau bisa kita singkat dengan PGL. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kamu itu harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Oke, ibu ulangi ya. PGL atau persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Berikut adalah beberapa contoh dari persamaan garis lurus ya. Nah, ini ada yang Y sama dengan 2X min 4. Gitu ya. Nah, bentuk umum dari PGL atau persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. M di sini adalah gradien. Nanti setelah ini akan kita bahas khusus tentang gradien. Kemudian C di sini adalah konstanta. Konstanta itu angka ya, berapapun angkanya dimisalkan dengan C. Gitu. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Oke, tadi kan bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Ini ada beberapa contoh persamaan garis lurus yang dapat kita jumpai di beberapa soal atau di beberapa penerapan ya. Persamaan garis lurus itu tidak melulu tentang Y sama dengan MX ditambah C, tapi bentuknya itu bisa beragam. Ini bentuk umumnya, tapi di beberapa penerapan itu ada beberapa bentuk lainnya. Gitu, contohnya yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 4. Oke, ini sama ya dengan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian ada lagi contoh persamaan garis lurus lain, yaitu 3Y sama dengan X ditambah dikurang 5. Di sini depan Y-nya ada angka 3-nya, tapi ini juga termasuk persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga ada 2Y dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi semuanya itu dikumpulkan ke sebelah kiri. Nah, ini juga termasuk persamaan garis lurus. Jadi sebenarnya yang membedakan antara persamaan garis lurus dengan persamaan garis lainnya adalah pangkat di variabel Y dan X-nya. Oke. Ibu jelaskan ya, pangkat di variabel Y dan X-nya. Di sini variabel Y tidak memiliki pangkat ya, artinya sama aja pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu kan tidak usah ditulis pangkatnya juga nggak apa-apa. Dan X-nya pun sama, tidak memiliki pangkat atau pangkatnya sama dengan 1. Oke, jadi persamaan garis lurus itu identik dengan Y dan X-nya itu pangkatnya adalah sama dengan 1. Kalau ibu punya Y kuadrat sama dengan 2X min 3, ini termasuk persamaan garis lurus atau bukan? Ya, bukan ya. Bukan, karena Y-nya itu pangkat 2. Jadi ini itu bukan termasuk persamaan garis lurus. Nah, kalau ibu punya Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 3, ini juga sama, bukan persamaan garis lurus karena pangkat Y-nya 2 dan pangkat X-nya juga 2, bukan 1. Kalau ibu punya 3Y min X plus 3 sama dengan 0, persamaan garis lurus bukan? Ya, persamaan garis lurus karena pangkat Y-nya itu 1 dan pangkat X-nya itu 1. Jadi ini termasuk persamaan garis lurus. Bisa dipahami ya perbedaan antara persamaan garis lurus dengan persamaan garis lainnya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus. Oke, bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kamu tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, jika kamu ingin menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kamu sama dengan kan 0. Ibu ulangi ya, kalau kamu mau menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya kamu sama dengan kan 0. Gitu. Oke, kita langsung aplikasikan ke contoh ya. Gambarkan persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dikurangi 4.
Yang pertama, kamu cari titik potong terhadap sumbu X dulu dengan menyamadengankan 0 Y-nya. Oke, Y-nya kamu sama dengan 0. Pertama kamu punya Y sama dengan 2X dikurangi 4. Y-nya kan 0 nih, berarti 0 sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, min 4 ini kamu pindah ruaskan ke sini, ke sebelah kiri. Berarti yang tadinya negatif menjadi positif. 4 sama dengan 2X. Nah, kemudian supaya jadi X sama dengan, berarti kamu bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan X. Kemudian X-nya kamu dapat 2. Nah, untuk menentukan titik, itu kan kamu butuh X, Y ya. Titik itu kan X, Y. X-nya kamu dapat 2. Y-nya sudah pasti 0, karena kan yang pertama itu kamu sama dengan kan 0. Jadi titiknya adalah 2,0. Ini titik yang pertama. Nah, kemudian kamu simpan dulu nih titik 2,0-nya ya. Yang kedua, kamu cari titik potong terhadap sumbu Y. Kamu cari titik potong terhadap sumbu Y, yakni X-nya kamu sama dengan kan 0. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang sama dengan kan 0. Kalau sekarang titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya kamu sama dengan kan 0. Oke, kita hapus ini ya. X-nya sama dengan 0. Pertama kamu punya Y sama dengan 2X dikurangi 4. Y-nya yang kita cari, X-nya kamu sama dengan kan 0. Berarti 2 dikali 0 dikurangi 4. Y sama dengan, ini dikali dulu ya, 2 dikali 0, 0 dikurangi 4. Y-nya 0 dikurangi 4, negatif 4. Oke, jadi titiknya adalah, ingat titik itu X, Y. X-nya tadi kamu 0 kan, 0, Y-nya adalah negatif 4. Ini. Jadi kita udah punya dua titik nih, titiknya 2,0 dan 0,-4. Kemudian kamu hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi satu garis lurus. Ingat ya koordinat kartesius. Oke, tadi kita dapat titiknya di 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0, ini X ya. X-nya 2,0 berarti di sini titiknya 2,0 dan 0,-4. X-nya 0, Y-nya -4. Ini Y -4 berarti di sini ya. 0,-4. Nah, kamu hubungkan dua titik ini menjadi satu garis. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 2X -4. Ini gampang ya? Kalau ada persamaan garis lurus, kamu tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kamu sama dengan kan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y dengan mengenolkan nilai X-nya, sehingga kamu mendapat titik di 0,-4. Terus kamu hubungkan dua titik itu, jadilah satu garis. Gitu. Paham semua ya? Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.